Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Semoga sudah sampai dengan selamat, semoga suka dengan bawangnya. Terima kasih banyak. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Astuti di Banjarnegara. Mbak Tuti itu menceritakan tentang satu pengalaman horor atau kejadian horor yang pernah terjadi atau pernah dialami atau dilihat, disaksikan oleh Mbak Astuti tadi atau Mbak Tuti gitu ya. Kejadiannya itu sekitar tahun 90-an. Lagi-lagi tahun 90-an, tepatnya itu pertengahan tahun 90-an. Nah, di situ Mbak Tuti itu punya seorang tetangga, itu biasa dipanggil namanya Iyah. Nama lengkapnya ndak tahu, cuman Mbak Tuti sendiri kenal Iyah ini udah dari kecil. Dan ada yang spesial dari Mbak Iyah ini. Jadi di usia yang ya menginjak sebenarnya usia-usia remaja gitu ya. Sekitar Mbak Tuti itu sekolah cuman sampai SD doang. Jadi di kampungnya itu termasuk di tahun segitu, termasuk jarang anak-anak itu lanjut sekolah ke SMP. Ya mungkin dari satu kelas teman-teman si Mbak Tuti tadi hanya setengah yang melanjutkan ke jenjang SMP tadi. Sisanya itu ya membantu orang tua, tidak lanjut sekolah, dan sebagainya. Salah satunya itu Mbak Tuti tadi. Nah, punya tetangga namanya Mbak Iyah. Itu udah kenal dari kecil dan memang Mbak Iyah ini spesial itu tadi disebutkan karena apa? Dia itu, mohon maaf, mengalami, ya dianggap aja mengalami gangguan jiwa. Plus lagi, Iyah itu gak bisa ngomong. Dalam artian begini, gak bisa ngomong bukan berarti diem begitu, enggak. Tapi ngomongnya itu yang kawan-kawan mungkin pernah melihat ya, yang orang ngomongnya tuh wah 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 wah, wah gitu doang. Kayak itu namanya apa sih ya? Ya pokoknya yang wah begitu doang. Bukan yang bisu bener-bener diam kayak gitu tuh enggak. Dan Wati itu memang terkenal nakal dari kecil. Kok Wati? Iya gitu ya. Ngomongin Mbak Susi, Mbak Tuti jadi kebawanya Mbak Wati. Mohon maaf. Sebentar, tak ingat-ingat dulu namanya. Mbak Tuti sama Iyah gitu ya. Nah, Iyah ini dari kecil itu seperti itu, suka nakal, suka orangnya tuh iseng, galak, ya namanya seperti itu ya. Udah kalau ngomong teriak-teriak, ngomong apa ndak jelas, dan hal itu pun jadi momok tersendiri buat anak-anak seusia Mbak Tuti sewaktu masih kecil. Bahkan sampai itu tadi, di kelas SMP pun, mungkin kalau sekolah lanjut sekolah itu kelas 1 SMP, masih menakutkan gitu, karena ya kayak gitu makin menjadi-jadi dan mohon maaf memang karena kurang terawat juga. Cuman meskipun nggak terawat sama keluarganya, ini warga itu tetap ngasih perhatian ke Mbak Iyah itu. Jadi kalau misalkan dia itu main terlalu jauh kemana, itu pasti nanti diingetin sama warga, ya pulang gitu, dibilangin. Kalau yang ngingetin orang tua, ya itu nurut. Tapi kalau misal anak kecil yang ngingetin, itu dikiranya ngeledek, bakalan dikejar-kejar sama si Iyah tadi. Nah, kenapa dibilang kurang terawat? Ya mungkin sebenarnya ini bagian dari perawatan kali ya. Namanya perempuan umumnya, pada umumnya kebanyakan itu kan ya rambut dipanjangin gitu. Apalagi di tahun-tahun segitu, Mbak Tuti juga ya kayak gitu, udah mulai merawat rambut dan sebagainya, meskipun ada kutunya waktu itu, cuman ya tetap dirawat. Nah ini enggak, kalau si Mbak Iyah itu diperlakukan sama keluarganya agak sedikit beda. Dia itu digundulin, dibotakin gitu ya. Mungkin pertimbangannya itu tadi, kesehatan. Kalau misal dibiarkan panjang, nggak kerawat, nanti kutunya banyak dan sebagainya ya. Ini akhirnya dibotakin. Ya seorang perempuan usia remaja, kepalanya rambutnya dibotakin sama orang tuanya. Terus kemana-mana ya main, kadang cuman pakai rok, pakai daster kayak gitu. Ini kan ya udah mulai beranjak, agak lumayan cukup gede kan, rawan. Sebenarnya itu rawan, dan di sana warga pun sempat ya sepakat gitu ya. Ini anak tuh harus dijagain, jangan sampai
nanti kenapa-kenapa. Warga pun sepakat sama-sama, ya udah ini dijagain biar satu nggak mengganggu anak-anak kita yang kecil gitu. Yang kedua, kalau misal terlihat agak menjauh mainnya, itu diperingatkan, disuruh pulang. Warga pun sepakat hal itu dilakukan. Akhirnya Mbak Iyah pun ya memang hidupnya itu di area situ doang. Sampai pernah pada suatu hari, nah di sini baru kayak semacam mau mulai gitu si Mbak Tutinya. Suatu hari sekitar jam setengah 9 malam. Dulu di tahun 90-an apalagi di kampung, setengah 9 itu udah malam banget gitu ya. Udah jarang namanya orang keluar. Dulu kan motor lewat aja itu jarang banget. Nah, di tengah-tengah keheningan malam itu, sekitar jam setengah 9 tadi, Mbak Tuti itu juga karena siangnya itu kan ngebantuin orang tua, jadi malam itu udah mulai lumayan cukup ngantuk lah, udah mulai pengen tidur rasanya. Mbak Tuti sendiri masih ngumpul sama keluarganya, memang siap-siap bentar lagi mau tidur. Tiba-tiba mendengar, karena rumah Iyah itu cuman beda beberapa rumah, posisinya tuh di depan rumahnya Mbak Tuti. Nah ini ada yang teriak-teriak gitu, dan khas banget itu teriak-teriaknya si Iyah. Wah, kayak ngomong sendiri semacam itu. Loh, Iyah malam-malam belum tidur gitu pikirnya si Mbak Tuti. Biasanya Iyah itu tidurnya cepet. Jadi selepas maghrib aja, biasanya jam 7, setengah 8 itu Iyah biasanya udah tidur. Karena memang udah nggak boleh keluar sama orang tuanya. Soalnya kalau misal keluar malam, hilang nyariinnya kan repot, susah, dan bahaya juga. Dan akhirnya apa? Ini Mbak Tuti dan keluarga kan penasaran, itu Iyah kenapa sih kok teriak-teriak begitu kayak ngomong sendiri. Akhirnya kan pada ngintip. Gara-gara suaranya itu merambat sampai ke depan rumahnya Mbak Tuti ke situ. Keluarga pada ngintip ke sana. Rumahnya Mbak Tuti sendiri juga udah pakai tembok, udah pakai kaca, rumah pada umumnya di kampung tersebut lah. Sementara rumahnya Iyah itu rumah masih ya di bawahnya, masih rumah gubuk boleh dibilang. Nah, itu keluar si Iyah tadi lagi nyeret-nyeret sesuatu yang digulung, dan itu adalah kasur. Diseret-seret sama Iyah sambil nunjuk-nunjuk ke arah sana gitu, ke arah depan pokoknya. Ditunjuk-tunjuk ke sana, ini ngomong sama siapa lu? Iyah mau kemana itu? Iyah mau kemana gitu kan? Ini kan keluarganya Mbak Tuti kan jadi ngobrol sendiri. Dibuka aja pintunya, ditanya, udah ndak usah gitu, nanti malah repot, nanti dianya ngamuk-ngamuk, sepertinya dia itu lagi marah, kata si ibunya Mbak Tuti. Mbak Tuti juga nggak berani buka pintu gitu. Cuman waktu itu bapaknya pikirnya mau ini kasihan, takutnya nanti kemana, kan tumben banget malam keluar, biasanya kan nggak boleh keluar. Akhirnya apa? Ya keluarganya Mbak Tuti tetap diem di situ. Ini si Iyah itu nyeret-nyeret kasur yang udah diikat, digulung gitu, dikeser-keser begini, sambil nunjuk-nunjuk, sambil teriak-teriak. Dia itu tuh mau kemana sih sebenarnya? Sampai akhirnya Iyah pun melewati rumahnya Mbak Tuti, dan suara teriak-teriaknya tuh masih. Mulai kelihatan ada warga sebelah kanan. Mbak itu kan lewatnya ke sana, Iyah itu lewatnya ke arah kiri situ. Nah ini di sebelah kanannya keluar, kayak ngikutin, berdiri di depan rumahnya Mbak Tuti. Bapak pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu keluar sana, mau cari informasi apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya ke situ dan nanya, kenapa Iyah itu kenapa malam-malam kok teriak? Nggak tahu mas, kata si tetangga tadi. Ya udah itu kasih tahu keluarganya atau gimana? Yo, kata si tetangga tadi, masa keluarnya teriak-teriak begitu, keluarganya nggak ada yang tahu gitu kan? Iya juga sih. Cuman aneh, kata bapaknya Mbak Tuti. Mbak Tuti kan ikut keluar juga di sana, ngeliatin si Iyahnya terus berjalan ke kegelapan sana. Nah ini si bapak pun ngobrol, ya cuman kan aneh aja, masa iya teriak-teriak begitu nggak denger orang tuanya. Iya juga sih ya. Yuk kesana yuk, temenin, kata si bapak. Akhirnya mereka berdua pun ke situ. Beberapa warga juga udah bangun ya, udah lumayan cukup ramai. Datang ke rumahnya si Mbak Iyah. Saat datang ke rumahnya Iyah itu aneh, diketok-ketok lama banget. Assalamualaikum, kula nuwun. Dan nggak dibuka-buka. Akhirnya kan warga masuk. Permisi katanya, kami permisi, kami masuk ya. Pintu itu nggak dikunci. Ya namanya rumah gubuk gitu kan. Pintunya juga cuman pakai papan-papan begitu. Didorong begini tuh bisa kebuka. Yuk kami permisi ya, masuk ya. Begitu masuk ke sana, ini ngelihat ada orang tuanya Iyah
lagi tidur, bapaknya itu di ruang depan, ibunya itu di kamar, sama adiknya Iyah itu di kamar satunya lagi, kamar yang belakang di sana. Loh kok masih pada tidur? Akhirnya bapaknya kan dibangunin, Pak, mau bangunin ibunya, nggak enak kali ya, banguninnya bapaknya. Pak, katanya. Weh, gitu kan. Ada apa gitu. Kebangun kaget gitu. Ada apa? Pak, sampean kok masih tidur? Kata ditanya sama si. Loh, emang kenapa? Itu Iyahnya keluar jalan-jalan. Hah? Iya keluar. Iya itu keluar nyeret-nyeret kasur katanya begitu. Hah, nyeret-nyeret kasur? Bapaknya pun nengok ke belakang, dicekin ke sana, ibunya Iyah pun dibangunin, Bu, Iyah kabur, Iyah keluar. Nah, ibunya pun langsung bangun, ditengokin kasur yang mana gitu kan. Soalnya apa? Di rumah tersebut, kasur itu cuman ada satu. Itu yang dipakai buat tidur adiknya Iyah. Kamar bapak sama ibunya itu nggak ada kasurnya, cuman pakai tikar begitu doang. Kasur yang apa ya? Kami bingung, kata si bapaknya. Just pokoknya tadi tuh nyeret-nyeret kasur, Pak, kata si warga yang melihat ya. Akhirnya apa ya, keluarganya Iyah pun keluar ke sana, nanyain kemana Iyah. Si bapaknya itu ngikutin, sementara warga itu juga ngikutin di belakang. Mbak Tuti mau ngikut, tapi ndak boleh gitu ya. Kamu mau kemana? Sini aja nemenin ibu, kata si ibunya. Bu, aku mau lihat. Oh, ndak usah, kamu anak perempuan kayak gitu, ngapain itu nanti ke kebun-kebun sana, malah repot nanti. Udah, kamu sini aja. Ya sedih gitu ya, tapi di sana itu menariknya apa? Ada momen nungguin. Momen nungguinnya itu lumayan cukup menegangkan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Iyah itu kemana ya? Iyah itu kemana? Dan diikuti sama warga. Ternyata Iyah itu, ini singkat cerita ya, diikutin sama warga. Iyah itu menuju ke sebuah sungai di sana. Menuju ke arah situ dan ketemu. Nah, di situ Iyah ini mau buang yang diseret-seret itu tadi. Pertama sama warga, ya gitu kan. Iyahnya itu sempat nengok begini. Terus ya dia kayak seolah-olah ngomong, aku mau buang ini, seolah-olah begitu ya. Aku mau buang ini, mau tak buang ke sungai sana, tapi dengan bahasa yang wah begitu, sambil ngotot-ngotot seperti gayanya Iyah. Ini warga pun akhirnya udah diem aja, itu kok mau dibuang, itu apa sih sebenarnya yang dibuang? Bapaknya kan penasaran banget. Ya, itu kamu dapat dari mana? Ternyata yang diseret sama Iyah itu bukan kasur, melainkan ya sesuatu yang mirip kayak pocong kayak gitulah, yang gulung-gulung kayak gitu, terus ada iket-iketannya. Ini yang ditarik itu bagian kepala yang ada iketan ininya loh. Itu ditarik sama Iyah. Wah, mau tak buang ke sana, kata si Iyah. Aduh, diseret-seret beneran, ditarik begini, dibuang ke sungai Blang gitu ya. Nggak kedengeran suara seperti itunya. Terus udah, Iyah itu pulang dengan seolah-olah begini, panas, gerah seperti itu. Yang ngomong sama warga, termasuk ada bapaknya Mbak Tuti juga di sana, menjelaskan tapi dengan bahasa yang wah begitu. Aku nggak ngerti gitu ya. Sudah les pokoknya dikawal lah. Dan di situ itu ada yang lucu, kata bapaknya. Seolah-olah Iyah itu kayak misalkan ini pasukan perang gitu ya. Bapak-bapak ini warga gitu. Ini ada belasan orang. Ini dilewatin sama Iyah. Bapak-bapak itu membuka jalan. Si Iyahnya itu terus jalan ke sana seolah-olah tegar banget gitu ya. Gak ada lawan gitu. Itu jalan ke situ, si bapak-bapak ngikutin. Jadi kayak pemimpin ininya loh, kayak pemimpin pasukan itu pulang ke situ. Bukannya Iyah ya tadinya kan mau nyusulin gitu ya, disuruh pulang. Ini tuh malah kayak bapak-bapak itu malah jadi pasukannya si Iyah. Pas pulang ke sana, duh, itu Iyah pulang. Di belakangnya itu ada bapak-bapak pada ngikutin semuanya, termasuk bapaknya Iyah juga. Itu dan akhirnya apa? Iyah itu pulang. Ya sepanjang perjalanan itu nggak ada yang berani nanyain, ya kenapa? Ya dikasih penjelasan juga susah, soalnya Iyah itu nggak bisa menjelaskan secara verbal, secara bahasa itu tuh nggak bisa. Dibiarkan ke sana, ya Iyahnya dengan tatapan yang begitu gitu, tatapannya memang liar ya. Sampai akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah lagi. Pak, itu apa sih Pak, katanya. Udah tahu, kata si bapaknya Mbak Iyah. Aku sih tadi ngelihatnya, kayaknya Iyah itu buang pocong, katanya begitu. Iya ya Pak ya,
Kami juga ngelihatnya seperti itu. Bapaknya Mbak Tuti kan dari awal ngelihat, padahal pas awal Pak, itu saya tuh ngelihat itu kasur loh Pak, kasur yang udah, ya kasur kotor, cuman digulung-gulung semacam itu, dan udah, ya itu tak pikir buang kasur, ternyata iya kayak gitu. Saya juga ngelihatnya semacam itu, mirip dengan itu tadi, pocong. Nah udah kan cerita, akhirnya bapaknya pulang, cerita ke Mbak Tuti, cerita ke ibunya perihal yang terjadi tadi. Akhirnya sudah. Mereka pun tidur gara-gara ada embel-embel pocong itu tadi. Agak sedikit ketakutan si Mbak Tutinya. Pak, kok serem banget ya Pak itu? Ya, pocong dari mana ya Pak ya? Mau tidur itu ngebayangin gitu ya. Ya akhirnya tidurnya jadi telat, cuman alhamdulillah malam itu selesai, nggak terjadi apa-apa. Nah keesokan paginya, Iyah itu biasalah beraktivitas gitu ya, cuman duduk-duduk di depan rumah di sana, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sampai malam harinya, ini ada sesuatu yang terjadi di sana, di mana tumben-tumbennya, ini berarti malam kedua, Iyah itu keluar, dan dia lagi-lagi teriak-teriak semacam itu, dan kejadiannya itu mirip kayak kemarin. Iyah itu teriak-teriak saat Mbak Tuti kali ini udah masuk kamar, udah siap-siap mau tidur, cuman kebangun loh, kok Iyah bangun lagi? Ya penasaran kan, akhirnya ke depan sana, lagi-lagi nyeret kasur. Nah kali ini karena bapak sebelumnya kan udah cerita, Iyah kemarin nyeret kasur kok Pak. Iya, tapi pas ngelihat di sana itu yang diseret itu bukan kasur. Akhirnya kan pada ngeliatin secara detail ya. Itu tuh yang diseret itu kasur, bukan memang kasur, itu tuh kasur. Kasur Pak, itu kasur Pak. Iya ya, tapi kok kemarin jadi berubah jadi seperti itu nih. Ini kemana lagi, kemana lagi? Warga pun akhirnya keluar lagi. Bapaknya si ini, oh iya ada cerita. Sorry, tadi lupa. Jadi kemarin saat Mbak Iyah keluar itu, keluarganya Mbak Iyah itu nggak ada yang dengar sedikit pun. Mereka tuh tidur pules, kayak katanya sih, aku itu kayak kesirep, kami itu kayak kesirep. Bener-bener tidur pules, nggak ngedenger ada suara gelutak-gelutuk, ada suaranya Iyah mau ngapain itu nggak ada sama sekali. Kami itu ya udah kayak gitu, kayak kesirep gitu. Malam itu pun sama. Akhirnya warga kan ke situ lagi, bapaknya lagi-lagi tidur di ruang tamu di situ. Dibangunin, Pak, bangun Pak, Iyah keluar lagi, Iyah keluar lagi. Orang bangun, ya kayak gitulah ya, orang tuanya jadi kerepotan. Akhirnya apa? Warga pun ngumpul lagi ke sana, paling ke sungai. Diikutin, ya nanya, Mas sampean ngelihat Iyah? Iya tadi ngelihat itu nyeret-nyeret kasur. Jawabannya itu nyeret kasur semuanya. Pas diikutin, kali ini ya lagi-lagi deket ke arah sungai sana itu kelihatan memang susah payah nyeretnya. Sambil ngomel-ngomel ngikutin suaranya Iyah. Tiba lagi di tepi sungai di sana. Dan kali ini itu beda. Sosok yang diseret sama Iyah itu tiba-tiba, ini kan warga dengan jarak mungkin sekitar 10-15 meter di belakangnya Iyah. Menyaksikan itu, yang diseret sama Iyah itu tiba-tiba berdiri, dan itu memang beneran itu bukan kasur, tapi lebih mirip sosok ya seperti pocong kayak gitu. Ini tiba-tiba berdiri sama si Iyah itu, coba dipegang lagi kepalanya mau ditarik, tapi dianya ndak mau, malah apa? Iyahnya itu yang didorong sama si sosok pocong itu. Kayak di begini-begini, dek 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 dek, Iyahnya mundur-mundur, Iyahnya yang jatuh ke sungai. Warga kan panik, woi Iyahnya jatuh ke sungai, Iyahnya jatuh ke sungai. Untung apa? Di situ tuh ada untungnya, kata bapaknya Mbak Tuti. Kalau seandainya sosok pocong terus berdiri di sana, kami nggak berani mendekat, kami itu pada takut. Tiba-tiba si sosok pocong tadi itu slep kayak ngilang begitu, naik terbang ke atas. Nah ini kan, yuk ke sana, ditolongin. Si Iyahnya itu udah nyemplung ke sungai, ke air begitu ya. Iyah itu kan nggak bisa berenang. Akhirnya kan beberapa bapak-bapak malam-malam itu yang memang ada yang bawa senter itu bantu nyenterin. Ini bapaknya si Mbak Iyah sama ada beberapa warga itu nyemplung ke sana, nyelamatin si Iyah tadi. Diselamatin itu udah sempet tenggelam gitu, nggak kelihatan, sampai ya akhirnya nyumul lagi begitu. Nah itu di sana ketangkeplah, dibawa ke atas sana, diselamatkan intinya. Terus apa?
digotong karena iyahnya itu mungkin dia kecapean atau apa, atau mungkin pingsan atau gimana, digendong sama bapaknya. Ya selama digendong itu cuma ngomel-ngomel sendiri, ya, ambil tangannya tuh tetap begini-begini, digendong sama bapaknya. Akhirnya malam itu lebih rame dari malam kemarin. Iya kecemplung katanya. Dibawa ke rumah ke sana, warga pun akhirnya bubar. Ya bapak pulang cerita ke Mbak Tuti begini, kali ini tuh lebih serem, begini kejadiannya. Loh kok bisa ya Pak ya? Kenapa ya Pak ya? Sosok pocong itu bisa datang ke Iyah itu kenapa? Ya enggak tahu. Iyah kan nggak bisa cerita soalnya. Akhirnya sudah. Malam itu pun pada tidur. Si Mbak Tuti tidur di depan sana itu masih terdengar warga itu kayak masih pada ngobrol satu dengan yang lainnya. Mungkin ya karena itu tadi habis ada kejadian seperti itu, dan Mbak Tuti tidur, keesokan paginya mendengar berita kalau Mbak Iyah itu sakit. Dia itu sakit. Pada nengokin kan warga, Pak, Bu, gimana Iyahnya lagi sakit katanya. Loh, Iyah sakit kenapa? Nggak tahu, sakitnya begitu tumben banget, nggak mau bangun, mau makan Bu katanya. Makan sih mau, tapi dia ya begitu nggak mau bangun, nggak tahulah kenapa katanya. Akhirnya apa? Warga pun pada nengokin ke sana, agak takut sebenarnya, termasuk ibunya Mbak Tuti juga nengokin, tapi warga itu melihat ada sesuatu yang berbeda dari Mbak Iyah. Secara fisik itu sama, tapi sikapnya itu beda. Saat posisinya Mbak Iyah kan baringan gitu ya di tempat tidur. Saat warga ibu-ibu pada nengokin ke sana, Iyah itu nyambut nengok ke arah pintu, dan Iyah itu senyum, cuman senyum tapi nggak ngomong gitu ya. Itu cuman senyum begini doang. Warga kan ya ada yang mempertanyakan, ih kok tumben senyum, biasanya kan Iyah marah-marah gitu ya. Warga tetap berdiri di depan kamar dan pada kaget semua setelah apa? Iyah itu ngomong, mempersilahkan, silakan masuk Bu. Kayak gitu, itu bener-bener, kayak gitu kan, pada kaget. Aku salah denger ndak? Kata salah satu ibu-ibu. Iya ya Mbak ya, iya kamu ngomong ya. Gitu. Iya katanya, dijawab seperti itu. Warga ya itu ibu-ibu pada kaget, pada masuk ke situ kan, ke dalam kamar sana. Ibunya Mbak Iyah pun dipanggil, Bu, sampean sini, sampean gak cerita apa? Iya bisa ngomong katanya. Ndak mungkin katanya. Ibunya pun datang ke sana, Iyahnya senyum, Bu, itu dipanggil, ibunya nangis di situ. Iya, kamu bisa ngomong nak. Iya Bu, aku bisa ngomong Bu. Dijawab, bener-bener itu kayak keajaiban gitu ya. Dari lahir, dari kecil, Iyah itu ndak pernah ngomong. Untuk pertama kalinya hari itu Iyah bisa ngomong. Warga pun pada bersyukur, pada senang, dan apa? Sikapnya Iyah juga berubah. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan suka marah-marah, suka ya kayak begitu ngomongnya juga suka ngamuk-ngamuk nggak jelas, iseng anak-anak kecil dan yang lainnya suka nakut-nakutin, suka dipelukin sama si Iyah tadi. Ya anak-anak kan pada ketakutan. Ini tuh enggak, bener-bener kayak jadi perempuan pada umumnya gitu ya. Itu, Iyah kamu bisa ngomong ya? Iya Bu, aku bisa ngomong, kata si Mbak Iyahnya. Ya sudah kalau kayak gitu kamu istirahat aja. Ibunya, warga pun tentu saja bersyukur, cuman mereka memang gak lama di sana, sekitar 10 menit. Warga pun pada pulang, berita itu langsung nyebar, termasuk ke Mbak Tuti. Tuti, kamu tahu ndak, kata si ibu Iyah. Pak, sini Pak. Iya Bu, kenapa Bu? Iya bisa ngomong, kata si ibunya. Iya bisa ngomong, maksudnya gimana Bu? Ya ngomongnya kan biasanya kayak gitu. Enggak Pak, Iyah itu bisa ngomong. Ini kayak Tuti kayak gitu. Iya udah normal Pak, udah sembuh Pak Iyah gitu. Bapaknya pun ya alhamdulillah gitu ya. Kok bisa Bu seperti itu? Ya ndak tahu katanya begitu. Ya ndak tahu, saya ndak tahu. Dan akhirnya Mbak Tuti pun karena penasaran, cuman ya nggak ada akses aja ke sana. Aku ke situ juga. Aduh, aku masih terlalu muda, bukan ibu-ibu yang nengokin orang sakit atau apa. Udahlah, aku iseng-iseng sama teman-teman yang lain gitu ya. Dan akhirnya masuk ke, ada akses. Lagi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya di sana, ini warga kan juga masih pada nengokin Mbak Iyah gitu.
Akhirnya ada giliran masuk ke sana nebeng sama ibu-ibu tersebut. Setidaknya aku itu bisa ngelihat Iyah. Nah, Iyah itu udah beda, bajunya itu sekarang lebih rapi gitu ya. Terus apa? Kan rambutnya tadinya botak, terus dia dipakein kerudung begitu doang. Dan posisinya Mbak Iyah itu udah duduk nyender di ranjang di sana. Dan ya begitulah, Mbak Iyah belum banyak cerita. Cuman kalau misal ditanya ya cuman jawabnya pakai senyum kayak gitu doang. Ini yang dilihat sama Mbak Tuti ya, cuman pakai senyum ya, sekali-kali bilang iya, bilang enggak, bilang boten gitu. Kayak gitu, masih jawaban-jawaban singkat. Dan akhirnya sudah pada pulang lah, Mbak Tuti pun pulang. Itu pun juga kaget, beneran Iyah itu berubah, Iyah itu berubah. Waktu pun berjalan dan Mbak Iyah itu akhirnya mulai sehat kembali. Ini sekitar 2-3 hari kemudian Mbak Iyah itu sehat. Dia itu udah terlihat keluar rumah, duduk di depan rumah sana. Ya banyak yang nyapa, "Iya," katanya. "Nggih, Bu." Dijawab dengan sopannya, dengan anggunnya. Bahkan Mbak Tuti sendiri itu nggak nyangka Mbak Iyah yang sebelumnya itu lebih mirip monster gitu ya, monster yang menyeramkan, menakutkan, suka marah-marah. Ini tiba-tiba saat Mbak Tuti ngeliatin Mbak Iyah, ini Iyah itu cantik loh sebenarnya. Meskipun ya itu tadi dengan rambut yang masih nggak ada gitu ya. Ini cantik loh. Apalagi begitu, bisa ngomongnya lembut kayak gitu. Ini cantik, kata si Mbak Tuti. Dan Mbak Tuti kan karena seumuran gitu. Akhirnya apa, ngobrol-ngobrol di situ. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Oh, itu gak ada yang terjadi, kata si Mbak Iyah. Gak terjadi apa-apa. Aku juga bingung tiba-tiba seperti ini, kata si Mbak Iyah. Iya ya, kok bisa begitu ya gitu. Ya, aku juga sama, aku juga bingung kok bisa seperti ini. Barangkali kamu tahu tuh jawabannya apa. Ya itu dia, aku juga nggak tahu, kata si Mbak Tuti. Tapi yang ngobrol pun nggak lama, masih ada rasa takut Mbak Tuti. Siapa tahu kumat lagi gitu ya, takutnya tuh begitu. Cuman hari demi hari pun berlalu, Mbak Iyah pun dengan kondisi yang makin sehat, makin stabil, makin membaik. Di situ baru ada cerita. Cerita ini didapat dari warga. Jadi Mbak Tuti itu nggak langsung mendapatkan cerita itu dari Mbak Iyah, tapi kompilasi, dikompil dari cerita-cerita warga. Jadi malam itu, beberapa malam sebelumnya, Mbak Iyah itu selalu digangguin sama itu. Saat mau tidur, itu selalu ada yang, ini berdasarkan ceritanya Mbak Iyah ya. Aku mau tidur, tapi ada yang gangguin, ada yang nggak tahu, pokoknya ganggu-ganggu begitu. Aku pun marah. Ya pas aku bangun begini, loh, ini apa seperti ini? Terus tak tanyain, kata si Mbak Iyah. Wah, begitu tak tanyain pakai bahasanya si Mbak Iyah. Itu si sosok tadi bilangnya, rumahku di sungai, bilangnya begitu. Akhirnya apa? Ya pulang, kamu pulang. Itu seolah-olah Mbak Iyah itu ngingetnya tuh seolah-olah dia udah bisa ngomong gitu ya. Ya udah kamu pulang sana, pulang. Ditarik paksa. Dianya tuh sebenarnya nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini, aku mau nemenin kamu, kata. Enggak, rumah kamu di sana. Tapi pakai bahasanya Mbak Iyah yang dulu. Ya itu makanya sambil ngomel-ngomel, kamu tak anterin ke sana, kamu tak anterin pulang. Itu diseret-seret. Cuman warga ngelihatnya itu nyeret-nyeret kasur, diseret-seret ke sana, dilemparin sama Mbak Iyah. Pulang sana, jangan tidur di rumahku, kata si Mbak Iyah. Akhirnya pulang, ketemu sama warga gitu kan, begini ya. Mbak Iyah berusaha menjelaskan, tapi sepertinya warga nggak ada yang tahu gitu apa yang dia coba jelaskan tersebut. Pulang keesokan harinya pun sama, datang lagi ke sana. Tetap dengan aku nggak mau. Aku mau di sini aja, aku mau nemenin kamu, kata si sosok pocong itu. Tetap Mbak Iyahnya nggak mau. Aku nggak suka sama kamu, kamu itu jelek, kata si Mbak Iyah. Udah, ayo tak anterin lagi, diseret lagi sama Mbak Iyah. Dibawa ke sungai itu. Nah, disitulah si pocong itu kayak ya memang nggak suka dipulangin ke sana. Akhirnya dia pun bangun dan ngedorong Mbak Iyah. Mbak Iyah pun nyemplung ke dalam sungai. Saat di dalam sungai itu, disitulah terjadi sesuatu.
dia kan sempat memang tenggelam. Dan rasa-rasanya kata Mbak Iyah, aku itu di sana itu lama, aku tenggelam, tapi aku masih bisa bernafas. Dan itu waktu itu malam, memang gelap, ya air sungai itu kan butek ya. Cuman yang aku lihat seolah-olah bening dan di atas itu kayak ada lampunya. Seolah-olah ya aku kayak melihat di sekitarku. Nah di situ aku ketemu sama seorang perempuan, kata si Mbak Iyah. Ada perempuan yang berenang-renang ikan duyung gitu, ada yang bilang. Bukan, itu kalau ikan duyung kan kakinya itu ikan. Ini tuh enggak, kayak perempuan biasa itu ngedeketin aku. Dia tuh ngajak ngomong. Cuman aku enggak bisa denger apapun. Aku enggak tahu gitu kan. Dia ngomong apaan. Terus apa sih perempuan itu mendekat ke arah telingaku. Telingaku ditiup sama dia sampai sakit, kata si Mbak Iyah. Bener-bener sakit senit gitu kan. Terus sudah habis itu entah kenapa aku itu kayak mendengar semua blepek begitu. Dan si perempuan tadi tuh ya cuman senyum doang. Habis itu dia tuh berenang menjauh ke sana. Aku nyumul begini ditarik sama bapakku nyelamatin. Ternyata aku lagi tenggelam di sungai. Ya udah, aku udah terlanjur lemes gitu ya. Aku mendengar di sana apa yang diomongin sama warga. Cuman itu dia. Aku nggak bisa membalas, aku nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong waktu aku baru bisa mendengar. Sebelumnya Mbak Iyah itu dia nggak mendengar, kan memang biasanya begitu ya, orang bisu itu ya satu paket sama tuli, dia itu nggak bisa mendengar. Nah Mbak Iyah kayak gitu, mulai dia mendengar, mulai bingung dengan kehidupan ini suara apa gitu. Dan malam itu dia pun tidak tahu dari mana gitu ya. Tiba-tiba dia bisa mengucapkan beberapa kata, sesuatu yang mungkin Mbak Iyah pelajari itu cuma dari kecapan orang, bukan dari suaranya. Orang itu suka begini dan aku itu ngeluarin suara. Aku mulai bisa ngomong gitu ya. Dan setelah itu Mbak Iyah kan tidur. Badan itu udah ndak enak banget, aku itu benar-benar sakit. Nah di situ di dalam tidur tadi aku bermimpi ketemu sama perempuan itu lagi yang nyelamatin aku di sungai. Nah di sana dia ngajarin aku ngomong, Iyah ayo belajar ngomong sama aku. Itu tuh rasanya cepet banget kata Mbak Iyah. Dia tuh ngomongnya cepet banget, aku disuruh ngikutin begini gitu ya. Aku sendiri nggak terlalu inget apa aja ininya, tapi itu akhirnya aku ngerti, akhirnya aku bisa ngomong, kata si B. Aku juga nggak paham gitu dengan apa yang aku alami ini, apa yang terjadi sama aku dari awal sampai sekarang aku nggak ngerti, tapi aku bisa ngomong sekarang, kata si Mbak Iyah. Keesokan paginya bangun ya, tapi dalam kondisi sakit seperti itu ya. Warga datang pun ya makanya bikin kaget dan ya ditanya gitu sama si Mbak Tuti. Sempat ada satu kesempatan itu akhirnya ke sana, ya aku mau nanya ya, kamu kan dulu itu suka marah-marah, itu kenapa sih ya? Kok beda banget dengan sekarang? Kamu itu kelihatan lebih cantik, jauh lebih cantik, kata si Mbak Tuti. Dan kamu sekarang lembut, kamu gak marah-marah. Kamu tahu gak, dulu itu aku takut sama kamu. Itu anak-anak yang lain, iya aku minta maaf soalnya ya kadang begitu, aku itu nggak denger apapun. Aku bingung dengan apa yang kalian katakan. Apakah kalian itu lagi ngetawain aku, lagi ngeledekin aku, atau lagi apa? Jadi aku tuh nggak ngerti gitu ya, kata si Mbak Iyah. Aku bingung, aku nggak bisa mengontrol itu semua, kata si Mbak Iyah. Oh jadi begitu, iya. Pikirnya Mbak Tuti, tak pikir kamu gila ya gitu ya. Tapi ternyata kayaknya enggak deh, katanya begitu ya. Cuma enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Iyah. Karena apa, Mbak Iyah itu ingat semua kejadian-kejadian yang pernah dilewatin, yang dia itu suka ngegodain anak-anak kecil gitu ya. Karena kayak gitu di matanya Mbak Iyah, anak-anak ini tuh nyebelin banget. Mereka tuh ngeledekin aku, nggak tahu apa yang diomongin. Cuman mereka dilihat dari mukanya itu kayak muka yang ngeselin, muka yang ngeledek. Jadi Mbak Iyah itu merasa nggak terima dibegitukan. Dan akhirnya sudah, alhamdulillah, Mbak Iyah mulai saat itu sembuh. Rambut mulai tumbuh, rambut mulai memanjang. Setahun kemudian mulai kelihatan Mbak Iyah itu cantik gitu ya.
benar-benar ya nggak disangka-sangka gitu ya. Beda jauh dengan Iyah yang sebelumnya yang kondisinya seperti itu. Kali ini tuh udah terlihat benar-benar ya sebagai seorang perempuan. Seiring berjalannya waktu, di usia yang relatif cukup muda, Mbak Iyah pun menikah dengan salah satu tetangga di sana juga. Ya, seorang laki-laki yang baik hati, dan Mbak Tuti waktu itu belum menikah. Ini Mbak Iyah sudah menikah, akhirnya dibawa sama suaminya keluar kota ke sana. Ya, Mbak Tuti ikut seneng juga, tapi setelah kepergian Mbak Iyah ikut suaminya keluar kota itu, di rumahnya Mbak Iyah itu geger lagi. Jadi bapak sama ibunya itu ngelihat ada sosok pocong yang suka mampir ke situ, mampir di kamarnya Mbak Iyah di sana. Itu kadang cuman duduk, keluarga kan takut dan akhirnya nggak berani. Ya, mintalah orang yang mungkin bisa mediasi gitu, bisa berkomunikasi dengan sosok yang tadi, dan menurut si orang tersebut katanya sosok itu tuh nyariin Iyah, itu temannya Iyah dari kecil, mengakunya itu begitu, aku itu temannya Iyah makanya aku mau main Iyah, Iyah udah pergi katanya begitu. Pergi kemana? Yes, pokoknya pergi. Ya udah, aku mau di sini aja. Nggak bisa, kamu di mana rumahnya? Rumahku di sana. Akhirnya dibalikin lagi ke sana, dan setelah itu alhamdulillahnya di rumahnya Iyah sendiri itu udah nggak ada gangguan-gangguan semacam itu. Nah, dengar-dengar ya seiring berjalannya waktu juga di tahun 2000-an gitu ya, Mbak Iyah itu udah punya anak, sempat pulang ke sana menjadi seorang perempuan yang normal, menjadi seorang ibu yang seperti pada umumnya begitu, dan kehidupannya Mbak Iyah itu juga jauh membaik. Pulang ke sana, bapak sama ibunya masih hidup, adiknya itu juga masih hidup. Ya, semua itu dibiayain oleh Mbak Iyah. Bahkan yang namanya rumah itu pun akhirnya direnovasi. Dan senenglah Mbak Tuti melihatnya, itu juga ikut seneng. Iyah ya, dari dulu yang seperti itu nggak nyangka-nyangka, yang kepalanya itu sampai dibotakin gitu. Ternyata seperti itu kehidupannya. Sekarang jauh lebih mulia dari sebelumnya. Bahkan warga pun dulu saat Mbak Iyah masih kondisi seperti itu kan menakutkan. Kali ini tuh apa? Mbak Iyah itu salah satu orang yang ditunggu kepulangannya. Soalnya kalau pulang, Mbak Iyah itu suka bagiin oleh-oleh. Jadi Mbak Iyah itu sama suami itu memulai merintis usaha dari nol gitu ya. Dia itu membuka beberapa toko emas. Ya, itulah, jadi secara perekonomian itu Mbak Iyah itu bagus gitu. Setiap pulang bawa oleh-oleh, termasuk Mbak Tuti itu juga sering dapet gitu. Ya, sering ngobrol-ngobrol, "Tuti, kamu kapan nyusul?" katanya. "Nyusul apa?" katanya. "Ya, nyusul apa menurut kamu?" katanya. "Oh, aku nanti aja," kata si Mbak Tutinya. Karena Mbak Tuti fokus ya ke hal yang lain gitu ya. Dan ya, ceritanya hanya segitu aja. Intinya ada manusia yang dulunya mengalami hal seperti itu. Mungkin hidupnya dianggap sampah sama sebagian orang, sebagai orang-orang yang mengganggu gitu karena sikapnya. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin Tuhan berkehendak lain begitu ya, mengubah nasib orang tersebut seperti Mbak Iyah ini. Ya, itu aja. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari pengalamannya Mbak Tuti, pengalamannya Mbak Iyah juga. Nama sudah disamarkan tentu saja. Ya, semoga ada sesuatu yang positif kita bisa ambil. Kalau ada yang negatif, kita buang jauh-jauh. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya juga terima kasih banyak. Baik,
Itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan kawan-kawan semua nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.